Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Contoh. Anda mengatakan tadi ketika Yesus melakukan keajaiban, dia itu adalah Tuhan, kamu dapat dari mana? Dalilnya mana? Contohkan saya gini bang. Gini bang. Aduh. Al-Quran dan Alkitab itu contoh saya Gini bang, satu pun kau nggak baca dalil gini karambol aja Ustaz. Gini bang, Jauh dia main karambol aja ada nih. ilmu, Bagus, oper ke lu lagi Gus, nanti oper ke kita Gus. Lanjut Gus, lanjut. Kalau Al-Quran, pemahaman Al-Quran begini bang, apa yang ditulis Al-Quran itu berarti benar, literasi. Jadi sebentar, pojok kiri. Jadi ketika Yesus berjalan di atas air itu perumpamaan juga ya. Kan itu kalau diperumpamakan itu sama seperti kapal berjalan kan gitu. Berarti bukan Yesus itu kapal itu. Gimana Tetapi tuh? gini bang, itu ditulis oleh murid-murid Katanya bang pada waktu itu. Bohong lagi, murid siapa yang nulis? Bohong lagi. Mana ada murid nulis? Bohong lagi. Nah gini bang, kalau saya berbicara tentang Al-Quran Anda itu, kalau malaikat Jibril menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad kalau itu hoak, buktikan bisa nggak? Mbak, bisa kok nggak? saya yang buktikan, kamu yang buktiin. Kalau saya mengatakan bahwa para murid menulis itu bohong, saya punya bukti. Contoh nih, saya kasih tahu. Di dalam Yohanes 21 ayat 24, di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu siapa yang ngomong? Nah artinya begini bang. Siapa yang ngomong itu? Ada yang ditanya apa yang dijawab? Yang ngomong kita di situ siapa yang ngomong kita di situ? Siapa itu? Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong itu? Itu Yohanes. Dia memperkuat dan memperjelaskan manusia pada zaman dahulu. Yohanes ngapain ngomong kita tahu? Ngapain ngomong kita tahu? Yohanes itu jamak. Gimana tuh? Nah itu perbedaan kalimatnya bang. Pemahaman Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran. Ya sekarang coba pakai pemahaman Bibelosnya gimana penjelasannya? Apa yang ditulis itu semuanya benar. Iya benar kan? Kalau gitu yang nulis kitab Yohanes bukan Yohanes, tapi yang kita ini yang banyakan ini gitu. Kalau Alkitab tuh begini bang, firman dia tidak bisa serta-mertakan kalau firman itu semua benar. Dia memberikan sebuah ruang kepada kita yang percaya, kita menganalisa, kita mencari tahu. Ya makanya silakan dianalisa. Mentok-mentoknya kita siapa yang ngomong kita? Ada abad keempat. Ketika kita percaya, oh benar padahal tujuannya seperti ini. Nah itu barulah kita percaya dan kita yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi mentok-mentoknya ya, kita anggap kekristenan percaya dengan kitabnya, percaya matilah pokoknya, iman mati kepada kitabnya. Taunya kitabnya baru ada abad keempat, itu gimana itu loh, gitu loh. Kok bisa-bisanya kitabnya baru ada abad keempat? Pak pintu hadiah bantuin tuh jawab tuh. Ini bang, kalau ada kitab, gini bang, kalau ketika kitab itu muncul, gini bang, ketika kitab itu muncul. Dan pada zaman dahulu kan hasil dari bercerita. Nah, dengan pola pikir semakin manusia semakin bertambah, maka ditulislah sebuah kitab. Tulislah sebuah kitab agar jangan. Nah, kok bisa ratusan tahun baru ditulis kitabnya gitu? Kenapa nggak di Yesus hidup tahun 30, ditulislah tahun 31 kayak 32 itu masih mending. Ini ditulis tahun 381 baru ada itu. Gitu gimana ceritanya? Pada waktu itu fasilitas ballpoint atau kertas sudah ada atau belum bang menurut babang? Ya udah ada lah, orang-orang Romawi itu ada manuskrip-manuskripnya mengenai hukum-hukum Romawi udah ada. Kenapa nggak pinjam orang Romawi? Nggak ada. Itu semuanya hanya di otak, semuanya ada di logika loh. Hanya bercerita disimpan di otak. Inskripsi Priene di memori manusia. Inskripsi Priene yang menegaskan bahwa Julius Caesar adalah juru selamat dan juga pembawa Injil untuk masyarakat Romawi pada saat itu menggunakan apa coba? Menggunakan tulisan huruf-huruf yang bisa dibaca oleh orang-orang, dan itu ada di abad ke-9 sebelum Masehi coba.
Lah nah, terus itu Gimana Torah, tuh? Mazmur, Masa Kristen Torah, nunggu 400 tahun dulu baru beli pulpen? itu kemana itu? Masa Nah, ini nggak ada pulpen itu? Torah, Nah, itu Mazmur, Yesaya itu kemana itu? Masa nggak Yesus ada aja pulpen, baca nggak kitab ada Yesaya. pena? Aduh itu parah dia orang. semuanya Sejarah itu- nggak ngerti, kitab suci nggak ngerti, terus mau debat mau pakai apalah nih orang ini. Pakai Itu bacot. semuanya. Pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus nggak ada Tuhan. pena waktu itu. Kok nggak ada pena waktu itu? Memang Injil dari kapan? Lah Torah, Yesaya, Mazmur itu Ini nggak tahu satu lagi tulisan itu atau ditulis gimana kapan nih itu? nggak ngerti juga aku rasa kores. Nggak akan tahu dia. Dia kelas jemaat. Oh, itu hadiah. Selamat malam Bang Pintu Hadiah. Nah, ini mendingan nih Bang Pintu Hadiah. Selamat malam semuanya, salam kenal. Bagi yang belum pernah ngobrol. Sudah kenal. Nah, kalau pintu hadiah aku mau nanyanya yang berbeda. Aku mau nanya yang berbeda. Lagi asik aku di sini Baru topiknya. lagi nanya. Nggak apa-apa. Gini. Kita sama-sama sepakatin dulu ya. Yesus itu kan mati di kayu salib ya. Untuk umat Kristen itu percaya itu ya. Yesus mati di kayu salib. Nah, untuk menebus dosa manusia ya. Ya, Dan menggenapi hukum Taurat. ya. Nah, cakep. Nah, yang untuk menebus dosa manusia kita kesampingkan dulu. Yang menggenapi hukum Tauratnya ini. Sepakat ya? Oke, kalau udah sepakat, pertanyaannya sekarang siap-siap. Kok bisa-bisanya hukum penyaliban Romawi menggenapi hukum Taurat? Ini nyambungnya dari mana? Silakan. Sebentar, aku bikin dulu. Silakan bro. Suaranya kencangan sedikit bro. Oke. Sebentar. Pertanyaannya tadi apa gimana? Sorry. Hukum Tuhan dibatalkan hukum Romawi. Itu singkatnya seperti itu. Ah iya, kok bisa begitu gitu? Nggak dibatalkan kok. Iya, makanya digenapi. dibatalkan gimana? Nggak masuk akal pertanyaan kalian ini. Kok bisa-bisanya hukum penyaliban Romawi menggenapi hukum Taurat? Nyambungnya dari mana ini? Nyambungnya gimana? Silakan. Hukum Taurat yang mana nih yang dimaksud? Hukum Taurat yang ini, yang di Suriname. Ya, yang punya Israel dong. Ya, apa? Itu loh Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, malah ngomong lagi, Pak Suci. Yesus Bentar, itu bentar, untuk Pak Suci. membatalkan Bentar, Pak hukum Suci. Taurat dan segala ketetapannya. Nah, itu dia. Oke, mengerti. Soalnya gini, kenapa saya mau nanya dulu ke Triun Selen sebagai Muslim? Karena setahu saya Muslim juga mengimani kitab Taurat. Nah, pengen tanya dulu nih supaya sepakat, jangan sampai saya jelasin itu nggak paham. Makanya Ya. pengen ngerti juga gitu loh. Enggak, saya pengen Oke. ngerti karena Anda menyatakan bahwa Taurat dan ini kan. Nah, makanya karena mumpung ada Anda yang sebagai Muslim yang mengimani Taurat, makanya saya tanya Taurat yang mana nih? Yang maksudnya Iya, Tauratnya hukum ini, hukumnya Musa, hukum Musa alaihi salam. Yang itu. yang nomor berapa? Semua. Kalau di Efesus yang tadi Ustaz Sugi bawain itu kan dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, kayak gitu. Semua ya. Oh, kan karena ada Taurat kan ada nggak cuman itu ya. Kalau menurut Alkitab itu, tapi nggak tahu sih kalau menurut kamu ada berapa juga saya nggak tahu kan. Karena kamu juga mungkin nggak jelasin nanti ke depannya. Ada yang namanya hukum tentang korban. Misalkan nih, jadi korban itu bukan bagi-bagi Ya. daging kayak di sebelah yang misalkan walaupun dan bagi-bagi dagingnya pun nggak ada dalilnya tapi kekeh itu dibagi-bagiin. Nah, ada namanya Benar, Pak. Ada sih dalilnya, ntar gue bawain. Udah tenang, gua kan anggota Juleha. Iya, ada satu unggul juga ya, lupa. Enggak kan, jadi salah satu itu yang melakukan dosa maka ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu ada yang namanya kematian. Nah, ketika Yesus itu menjadi dalam tanda petik korban, Ini siapa yang bengeng nih suaranya ya? Ya itu pintu Hagia. enggak di tempat aku lagi ada Yang keras, hajatan. ngomong itu yang keras, pintu dia.
Pakai earphone aja. Di mute itu, Bang Pin itu yang lain juga. Coba. Aku coba turun lagi ya. Sambil ngecas kali, sambil ngecas. Oh gitu ya. Iya ngung. Oke. Itu di Tinggal dalam 2%. Efesus 2:15 itu tidak dipilih-pilih Taurat mana enggak ada di situ. Dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya, nggak ada dipilih-pilih di situ. Coba dites itu. Iya. Tapi ya tetap juga Stasugi, mau sedikit mau banyak, hubungannya apa gitu hukum Romawi kok menggenapi hukum Taurat? Bangsa pilihan sudah berganti gitu atau gimana? Itu sih. Oh ternyata bukan pintu hadiah ini, siapa ya yang bunyi ngung? Ya tadi pojok kiri itu. Udah turun Masih. orangnya. Enggak, sekarang nggak ada tuh. Oh. Apa jangan-jangan saya? Coba. Bang Gores biasa kadang host gitu dia suaranya. Coba. Oh, host ya? Enggak, aku tadi aku mute nih sekarang nih. Ya udah lanjut lah, udah bagus nih, enak. Coba Udah, Stasugi mute coba. Stasugi coba mute. Udah bagus saya kok. Oh ya wes. Oke. Oh iya Stasugi yang ngung satu lagi. Lanjut. Tapi suaraku jelas nggak Bang? Wah ini lebih parah. Gede banget. Bagus, mantap. Noise-nya kenceng banget Kemana tadi? ngung. Ada suaranya gitu loh. Pintu ajaib kemana tadi? Oh, turun ya? Oh iya. Lanjut. Jadi gini, kalau menurut aku secara ininya aja lah, biar gampangnya aja. Kenapa menggunakan hukum Romawi ya? Karena pada waktu Yesus turun ke dunia, yang disitulah sedang Romawi sedang berkuasa atau makanya digunakan hukum-hukum Romawi. Itu aja sih menurut saya. Oke sip. Nah, udah dapat jawabannya ya. Nah kita udah bisa nyimpulin kayak begini. Kalau gitu, penyaliban Yesus itu alangkah lebih bijaknya dibilang menggenapi hukum Romawi aja, jangan hukum Taurat. Ya kan ini ya, orang Yahudi visinya kok ya jadi ke ini Romawi. Kalau Romawi ya rajanya ya Romawi dong yang membatalkan secara sepihak sama rakyat. Tadi katanya yang berkuasa siapa yang berkuasa? Yang berkuasa Romawi Yahudi di Yerusalem. Oke. Romawi. Terus Ya. yang memberikan keputusan eksekusi Yesus siapa? Romawi atau Yahudi? Romawi. Oke. Terus eksekusi yang digunakan eksekusinya cara Romawi atau Yahudi? Tapi tetap kan ya, ada apa? Enggak, Bro. Karena gini, Apa dong? ada beberapa hukum yang pasti diadopsi, digunakan untuk melakukan sebuah undang-undang. Sebagai contohnya misalkan di Indonesia nih, kayak kita anggap, saya menggunakan analogi Indonesia aja ya. Nggak apa-apa silakan. Misalkan alkohol deh, misalkan diharamkan bagi sebagian mayoritas rakyat Indonesia kan. Akhirnya diakomodir menjadi dibatasi dengan pembatasan kayak gitu. Itu contohnya, itu adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi karena kita menggunakan analogi seperti kayak gitu kan. Makanya ya mungkin dogma dari agama Yahudi itu diadopsi untuk melakukan tanda petik eksekusinya. Ya udah, sekarang di hukum Taurat penyaliban ini diberikan untuk orang yang melakukan dosa apa? Silakan. Nggak tahu. Nggak ada, bukan nggak tahu. Ya berarti nggak ada. Nah itu dia gitu kan, makanya gitu. Jangan dibilang menggenapi hukum Taurat, harusnya Paulus ini menggenapi hukum Romawi. Orang penyaliban hukumnya Romawi kok. Oh gitu ya. Iyalah. Contoh hukuman Romawi hukuman Yahudi ada bisa dilihat di Mishnah Sanhedrin 7 nomor 1 gitu. Capital punishment itu bisa dilakukan dengan 4 cara yang disesuaikan kadar sakitnya. Pertama apa? Pertama rajam. Kedua apa? Kedua bakar. Ketiga apa? Ketiga penggal. Keempat apa? Keempat cekik. 4 itu kalau mau. Ini tiba-tiba salib, dapat dari siapa salib gitu? Oh jadi pengennya tuh yang mengeksekusi kalangan internal sendiri gitu. Ya karena yang diklaim itu menggenapi hukum Taurat. Cek per cek ternyata cara penggenapannya menggunakan hukum Romawi. Ini kan nggak sinkron gitu. Aku mau pakai analogi, cuman ini aku takutnya malah aku yang kena jadi sanksi jadi Sanksi nggak enak sosial. sama teman-teman. Oh ya silahkan aja.
Kita di sini apa? Gua pribadi ini orangnya apa ya? Penikmat freedom of speech. Silakan berspeech Yang penting apapun. kalau saya sih mungkin kalau Catherine oke lah, cuman kalau yang di bawah sama yang lain saya kan nggak dijaminan gitu loh maksudnya. Takut itu sama Tuhan bukan sama orang. Silakan. Sama kelaparan aja saya Iya. takut kok. Lebih tepatnya tidak memenuhi nubuatan itu, penyaliban itu. Enggak lah, lebih tepatnya hukum Romawi itu. Udah tepat banget itu. Nah, ini kalau kita bacain ya, Roman law. Di sini misalnya kita di history.org. Crucifixion is one of Roman law that used to kill and shamefully punish the criminal and the slave. Gitu katanya dibilang. Tapi Kores, gue jadi menganalisa ya, kalau penyaliban itu adalah untuk pembatalan atau penggenapan hukum-hukum Romawi, bener juga sih. Dewa-dewi Romawi jadi hapus loh semua. Hilang kan jadinya kan? Nggak kedengaran lagi, Zeus nggak kedengeran, Mitra Dewa Matahari nggak kedengeran, semua diganti sama Yesus. Itu. Jadi memang yang genap itu ini hukum Romawi yang genap itu sempurnalah dia Karena gitu. Di situ diinjilin juga sama Paulus daerah Roma. Iya makanya kan. Apalagi Paulus gitu. Apostolos untuk bangsa non Yahudi. Udah keren banget dia loh. Bener tuh Paulus tuh ketika menginjili, jangan sembah Zeus, jangan sembah Hercules, ada Yesus gitu. Jangan sembah Mitra Dewa Matahari, ada Yesus. Lewat semua tuh sama Yesus ya. Udah ya, udah diterima ya. Direnungi aja gitu. Direnungi aja. Kalau bisa dijadiin bahan diskusi pas KKR. Ya ntar kalau ketemu kalau udah ada jawabannya aku ini aja lah, sampaikan aja. Sip, thank you. Ya, mantap. Pertanyaan berikutnya boleh? Iya, dia. Halo juga NK Muslim atau Kristen? Saya Kristen, saya ingin kasih tanggapannya waktu penyaliban boleh, Yesus silakan. itu menggenapi hukum apa begitu ya? Iya menggenapi hukum Taurat kan gitu kan. Ini kan secara logika Iya. nggak sinkron gitu. Caranya hukum Romawi kok yang genap malah hukum yang lain. Anda pahami tentang hukum Taurat yang di dalam iman Kristen itu tidak seperti yang Anda pahami seperti itu, makanya Anda bisa. Oh ya silakan. Makanya Anda hanya. Tunggu Akhi Wanwan, ini mesti di sini banget tulisannya ya. Muka gua ke tempel baliho tuh. Geser aja, tutupin muka hostnya juga Ya, nggak tuh, ini. kasih tuh muka gua tuh. Kurang ajar emang hostnya. Naikin lagi. Bunda Maria ketutupan itu namanya. Bang Wawan, sorry, aku digedein layar gede aja. Minta bantu follow biar aku bisa open cam. Nggak kuat. Oh iya, Oh iya. Yang bawah tolong bantu follow yang di atas ya. Ini yang ban pintu hadiah. Hadiah. Iya betul, sama Bang Arika semua host sini. Jangan Aduh, lupa follow malah juga. muka saya yang ganteng. Jangan lupa juga subscribe YTB yang punya host ya. Oke, lanjut. Nah, begini, di dalam iman yang kami percayai, dalam kitab yang kami pelajari dan yang kami percayai bahwa hukum Taurat itu sebenarnya mengandung eksplisit dari nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus akan ada datang seorang juru selamat yang menanggung seluruh dosa manusia. Nah, ketika Boleh. kematian Yesus itu dikatakan penggenapan atas hukum Taurat, ya penggenapan atas itu. Itu kalau menurut kami. Jadi kalau Anda mau menilai sesuai kacamata Anda dengan dasar pemikiran dari kitab-kitab kalian, ya memang mungkin tidak akan kena begitu. Enggak sih, ini kita nggak ke Al-Quran sih gitu. Coba dijelaskan. Kami percaya Coba. seperti itu, sehingga inti dari penggenapan hukum Taurat ialah itu. Dari semua kitab Perjanjian Lama, dari hukum Taurat sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus nanti. Yang mana coba contoh salah satunya coba salah satunya. Bahkan dari Yang mana? kisah Adam dan Hawa pun sudah ada pewahyuan tentang kedatangan Yesus nanti. Oke, di kisah Adam Hawa penyalibannya di kejadian berapa kalau boleh tahu? Itu waktu Hawa jatuh, Hawa mengajak Adam untuk jatuh ke dalam dosa.
Dan di situ. Yesus datang pun Yesus sudah Allah datang pun Allah sudah berbicara bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular. Itu adalah nubuatan tentang Yesus nantinya. Dan itu pun Nah, Yesus kan- tergenapi ketika Yesus mati. Nah itu Yesus matinya diinjak atau disalib kalau boleh tahu? It- Di denomnya Brother NK. itu kata harafiah yang kami percaya seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin berpikir sesuai dengan apa yang Anda pikirkan ya untuk mencari salah dan benar, karena yang Anda pikirkan bukan karena mengimani kitab yang kami percaya, karena hanya untuk mencari kesalahan, ya seperti itu, bisa terinterpretasi seperti itu. Begitu. Iya, oke, gue tanggapin ya Brother NK. Iya, kalau gua misalnya ya, ini nauzubillahnya gue menjadi Kristen misalnya, gue pun akan terganggu gitu loh Brother NK. Gue pun akan oh lo iya juga ya. Tidak. Kenapa pakai hukum Romawi gitu? Kenapa kita mau bawa lambang-lambang hukuman matinya Romawi gitu? Untuk menggenapi hukum Taurat gitu kan? Padahal Taurat itu hukum Tuhan loh. Kok bisa-bisanya hukum pagan yang menggenapi kan kayak gitu? Ya. Ya, yang dikatakan menggenapi hukum Taurat bukan hukumannya, Pak. Tetapi nubuatan tentang itu. Hukum Taurat itu sebenarnya sudah ada nubuatan tentang kedatangan Yesus semua. Enggak kan di Efesus 2:15 deh, coba dicek Efesus 2:15. Dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan Ya. Taurat beserta segala perintahnya dengan Di dalam hukum ketentuannya. Taurat, Pak. Nah, gitu dia. Di dalam hukum Taurat kan ada banyak sekali peraturan, larangan dan tata cara ibadah, semua dalam hukum Taurat kan, Pak. Nah, itu- ada nggak larangan penyaliban? Ada nggak? Sebentar Pak, saya jelaskan dulu. Di dalam hukum Taurat ada itu semua, dan semua peraturan hukum Taurat terlalu banyak harus dijalani oleh umat saat itu. Dan kalau menurut hukum Taurat, ketika seseorang sudah mengikuti satu hukum Taurat tetapi satu hukum pun dia tidak menjalankan, itu dia sudah berdosa dan tidak mungkin untuk selamat. Dan dengan cara itu tidak ada satu manusia pun yang akan bisa berhadapan dengan Allah, karena semua manusia pasti selama hidupnya pasti akan melakukan sekecil apapun dosa. Satu larangan pun di dalam hukum Taurat pasti mereka pernah lakukan. Dan oleh karena menurut hukum Taurat, setiap manusia yang pernah hidup tidak ada yang bisa selamat. Nah, makanya Yesus datang untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa itu. Dan setelah itu dia membatalkan semua hukum Taurat yang pernah ada, dan sekarang harus mengikuti kehendaknya, itu hukum kasih karunia yang sekarang. Nah, ya itu mati di kayu salibnya itu cara siapa gitu? Itu hukumannya tuh cara siapa? Ya, itu cara Romawi kan? Itu loh. Cara Romawi kan, tetapi Yang digunakan cara Romawi yang batal hukum Taurat gitu. Gitu karena dia punya, karena itu tuh konteks yang mendalam dari sekedar cara kematiannya itu. Lebih mendalam dari sekedar cara kematiannya. Jadi memang cara kematiannya cara Yunani, tetapi yang kami imani sesuai dengan kitab yang kami baca, ya sesuai dengan kitab yang kami imani, yaitu pewahyuan tentang nanti akan datang seorang juru selamat yang menebus segala dosa manusia, ya itu dengan cara seperti itu. Nah gitu, coba kita tanya, orang Romawi itu menjalani hukum Taurat nggak orang Romawi? Tidak. Nah terus kenapa orang Romawi saja tidak kenal Taurat? Kenapa hukumannya orang Romawi yang pure original Romawi yang dipakai Tuhan gitu loh? Kok bisa begitu? Nah, silakan. Orang Romawi tidak menjalani hukum Taurat, tetapi saat itu seperti yang tadi Bapak yang sebelumnya bilang, karena yang memang menguasai saat itu Romawi, jadi cara kematiannya memang cara hukumannya mengikuti itu. Walaupun tidak ada, bukan Romawi yang menguasai pun, cara ini mau disalibkan atau mau dibunuh atau mau digorok lehernya pun, intinya cara itu pun ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung seluruh manusia pun, seluruh dosa umat manusia, itu pun sudah dikatakan digenapi, itu hukum Taurat. Ya enggak gini. Maksudnya kalau pengen digenapi hukum Taurat ya pakai cara Taurat matinya gitu loh.
Jangan pakai cara Terus- bangsa terus- lain. Jadi Anda maksudnya itu yang Anda Nah, pikirkan mengenapi hukum Tauratnya tuh terlalu sempit di cara matinya saja. soalnya gini NK, nggak mau kan NK dibilang bahwa Romawi dan Tuhan adalah satu cara, ya nggak mau kan? Bukan begitu, maksudnya Anda hanya Nah, itu dia. memikirkan kata ini dari cara hukumannya saja. Anda tidak Karena itu yang memikirkan esensi yang lebih besar diajarkan, dari- itu yang dari diwartakan. itu. Iya, iya. Memang cara NK. matinya disalibkan. Nah itu kan yang diwartakan itu Yesus telah mati di kayu salib gitu. Yesus Ya. telah mati di kayu salib. Ya, karena Ini kan memang dari cara eksekusinya sejarahnya seperti Romawi. itu. Iya. Nah gitu Memang dia. eksekusinya Romawi. Nah, Memang makanya caranya intinya seperti tuh begini, brother Engka, intinya tuh begini yang pengen gue bilang. Intinya tuh gini yang pengen gue bilang. Alangkah lebih bijaksananya yang dibatalkan itu hukum Romawi, bukan hukum Iya, Taurat. mungkin yang Anda pikirkan seperti itu, alangkah bijaksananya, tetapi seperti yang Anda pikirkan, tetapi Anda tidak lebih dalam menelusuri apa yang kami baca dalam kitab kami, karena mungkin Anda tidak mempelajarinya untuk mempercayai itu. Anda mempelajarinya untuk mencari kesalahan, jadi mungkin Anda Gimana mau percaya orang Yesusnya mati nggak dengan cara Yahudi, dengan Makanya- cara makanya Taurat? mungkin Gimana mau saya percaya? menghormati apa yang Anda pikir dan Ah, apa gitu. yang Sip. Anda nilai tentang kitab dan kepercayaan kami. Tapi alangkah lebih baiknya juga Anda tidak memaksakan apa yang Anda pikirkan di luar tentang kitab kami untuk harus kami jalankan seperti itu. Begitu. Iya nggak apa-apa. Tetap dengan konsep kalian. Gue cuma ngasih usulan atau masukan Iya, gitu loh. maksudnya Kalau bisa saya yang paham. dibilang yang Mungkin batal Anda itu hukum berbicara Romawi, seperti jangan itu. jangan Ya, hukum mungkin Taurat Anda gitu berbicara loh. seperti itu karena Anda tidak mengerti sedalam yang kami mengerti saat ini. Mungkin suatu saat Oke, kalau coba. Anda ini susah juga kalau kita mau menjelaskan sedalam-dalamnya karena Anda juga tidak percaya karena Anda hanya ingin mencari kesalahan kan. Jadi Iya, tidak karena akan ketemu dalam sampai kayak gini. kapanpun, tidak akan ketemu. Saya cuma ingin memberikan tanggapan tentang itu karena tadi teman yang sebelum saya kayak dia tidak tahu inti sebenarnya apa. Dia udah yang dimaksud. dia terketuk pintu hidayah itu, udah terketuk dia, udah mulai berpikir. Ya mungkin suatu saat dia bisa login atau mungkin Anda yang login begitu. Nah, tuh. Saya juga tidak tahu. login tuh. Masa login 2 kali gua. Sorry, enggak. Triun. Gue Iya. terganggu sama suara ente. Bener sumpah dah. Bagaimana, Pak? Kok bisa ya? Noise kah? Bentar, aduh. Headsetnya emang gede. Headsetnya Bang Kores ini gede. Iya, ini pakai ini apa si mic-nya itu ditukar sama knalpot Proliner gitu. Jadi ngebrong dia. Anyway, itu yang pertama ya, itu yang mengganggu pikiran gue selama ini ya. Kok oh iya, kenapa ya kok itu nggak dibahas ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Oh, minta maaf saya tanya sebelumnya dari Kristen ya begitu. apa? Enggak, aku alhamdulillah dari semenjak masih nafs atau roh, aku udah Islam, udah mujahid. Oh iya, makanya Udah tadi bilang login 2 kali itu saya kiranya mengalah begitu. Dari Jadi mau roh login udah kembali lagi. mujahid, gue juga ikutan. Dari roh udah mujahid kami gitu. Itu yang pertama NK. Terus yang kedua dia yang mengganggu pikiran aku tuh kayak gini. Yahudi dan Kristen sama-sama mengimani konsep Mesias kan, Mesias yang akan datang, ya enggak? Iya. Nah, yang aku pengen tanyakan, siap-siap ya. Boleh nggak Mesias itu dari anak tiri? Boleh nggak? Dari anak tiri maksudnya gimana, Pak? Ya karena kan kalau kita lihat kesukuannya Yahudi itu selalu anak kandung gitu. Misalnya Daud, Salomo gitu kan. Terus nanti berlanjut tuh ke siapa-siapanya sampai ke Matat dan segala-gala gitu kan. Itu selalu Mesias-Mesias itu yang diurapi itu adalah orang-orang yang keturunan darah langsung, keturunan Mesias yang diurapi berarti ada banyak Mesias Iya. dong. Iya. Sebelumnya Mesiasnya siapa saja? Oke, ini gua bukain. Pertama kita buka di Hakim 3:15 ya. Hakim 3. Kores itu Mesias itu, Daud Mesias. Itu bukan Mesias, Pak. Loh, apa arti Mesias? Itu itu Enggak, raja. kita tanya Daud dulu kan apa arti raja. Mesias. Kalau menurut iman kami, Daud itu raja. Nah, Mesiasnya itu yang dinubuatkan itu orang yang nanti akan melepaskan penderitaan bangsa Israel.
Iya, Mesias Nah, itu kan dari kata masaha yang artinya diurapi. Iya, yang Daud itu diurapi, Kores itu diurapi. dari arti katanya, Pak. Dari arti katanya. Nah, Tapi sekarang konteks yang apakah Yesus sebenarnya- itu konteks yang kalau kita sebenarnya lihat konteksnya, yang seperti yang Anda katakan tadi bahwa dia akan membebaskan Israel itu sebagaimana yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 25 itu. Di situ kan dikatakan semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Nah, ternyata Yesus nggak memenuhi nubuat itu. Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Betul, Pak. Bahkan sampai detik ini pun orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias, Pak. Ya, karena Yesus nggak lolos dari Iya. nubuatan itu. Hmm. Nah, berarti ya Yesus bukan Mesias yang diharapkan gitu. Nah, Nggak begitu sesuai juga dengan Pak. nubuatan. Maksudnya apa yang saya imani, saya tidak memaksakan orang Yahudi harus percaya ini Mesias sudah ada ini. Saya tidak mau tidak memaksakan begitu juga. Begitu pula dengan apa yang sebenarnya Bapak pikirkan juga tidak harus memaksakan saya harus percaya seperti apa yang Bapak pikirkan kan. Jadi ada tiga ini ya, Bang Enka, ada tiga pemahaman nih, ya, Judaism juga ada Mesias, kekristenan juga ada, Islam juga ada, makanya Isa Kalau Al-Masih Islam itu. juga ada. Ya, Isa Al-Masih. Nah, tetapi kan harus Isa itu dimaknai Yesus. dulu katanya, bukan katanya, maknanya, lalu kemudian kita bahas dari sisinya nih. Misalnya begini, dalam Judaism, ya, Mesias itu contohnya Daud, raja yang diurapi. Mesias bukan Tuhan. Di dalam Islam, Mesias juga bukan Tuhan. Nah, sementara di dalam kekristenan, Mesias ini kan adalah Tuhan. Ya, karena ini cantik ini untuk kita diskusikan. Lanjut, standby. Hmm. Ya, Kores mau nyajikan data apa? Ya, ini misalnya kita contoh Harun. Harun diurapi, kemudian anaknya jadi Mesias juga, Eleazar diurapi juga gitu kan. Itu selalu diurapi. Daud diurapi, nanti anaknya Salomo menjadi raja diurapi juga. Nah, pertanyaannya, punya konsep anak tiri bisa jadi Mesias itu dari mana? Silakan. Tidak ada konsep anak tiri jadi Mesias. Nah, Oke. yang apa? Raja-raja yang diurapi sebelumnya, nabi-nabi yang diberitakan sebelumnya di dalam kitab itu hanyalah penyampai berita bahwa kedatangan Mesias yang sebenarnya, hanyalah gambaran dari Mesias yang nanti akan datang. Itu. Oke, sip. Nah, sekarang gini gitu. Kalau dibilang memang nggak ada konsep anak tiri, maka kalau kita lihat silsilah Yesus, harusnya yang jadi Mesias itu ya Yusuf, bapak tirinya Yesus. Betul, Harusnya, karena loh. harus keturunan darah, lineage, bloodline. Ya, menurut turunan darah kan, Yesus tidak ada darah dari Yusuf kan, kalau menurut Bapak begitu. Ya, Yesus kan anak tirinya gitu. Iya. Kan Gitu dikandung dari maksudnya. Roh Kudus, jadi bukan dari Yusuf begitu. Kecuali Roh Kudus diurapi ya, kecuali Roh Kudus diurapi. Makanya itu, Maksudnya begitu. makanya jadi, itu. jadi yang Bentar, Bapak Bang. pikirkan itu konsep anak tiri yang dijadikan Mesias begitu. Makanya itu supaya Yesus itu bisa jadi Mesias, Paulus itu mengatakan di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus ini spermatos Daud. Hmm. Nah, dicocok-cocokkan Itu ke sana bukan Bang supaya Kures. Yesus jadi Mesias. Iyalah, supaya bisa Iya. jadi Mesias, Iya, itu kan harus menurut keturunan. pikiran Anda. Loh, bukan, itu tertulis di dalam kitab Anda, Bang, Iya, bahwa Yesus itu bukan supaya Yesus jadi sperma Mesias. Daud. Coba Bapak baca ayatnya bilang apa? Di dalam Roma, bentar ya, saya bukakan ya. Roma 13:1 kalau nggak salah ya. Roma 1 ayat 3 enggak? Oh iya, coba. Benih pokoknya gitu kalau di ini ya. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut jelas spermatos. Spermatos. Ya. Iya. Iya. Bentar. Buka laptop dulu saya. Oh, ini aku bantuin langsung cepet ini. Iya, Dapat silakan, tunggu ya. silakan. Spermatos raka David kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Oh, kok malah nggak ada ya? Mau open cam Bang Kores? Enggak, mager. Direvisi lagi nih, direvisi lagi. Tinggal 5 menit ya. Tunggu. Roma Iya. Roma 3 ayat Roma 1 ayat 3 kalau nggak kebalik Bang Kores.
Tunggu ya, tunggu. Lelet kali sih. Buka di Roma 1:3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud gitu ya, yang itu ya. Iya. Dalam bahasa Yunaninya coba. Oke, kita bacakan dalam bahasa Yunani. Ini kita buka Romans 1:3 interlinear. Nah, ini baru open cam ini. Ini open cam dulu. Guys, langsung. Nah, di sini ini kita baca dulu Roma 1:3 ya. Kita baca dulu Roma 1:3. Roma 1:3. Nah, ini Roma 1:3 kita buka. Nah, di sini dari Paulus ya. Ini satunya dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini Injil Allah ini yang nggak ada ya, yang hilang itu. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya, nah ini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, itu. Ini Roma 1:3. Nah, kita sekarang baca Yunaninya. Peritou huio itu anak, huio auto, taugenomeno, ek itu of. Nah ini Spermatos. sigma, ya, spermatos, David, itu David. Nah, jadi Yesus itu keturunan sperma David, gitu. Yang keturunan Yusuf ya, nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Ya, tapi dikatakan anak Daud. Anak tiri. Kenapa ada Yusuf? Karena itu untuk menggenapi bahwa Yesus keturunan Daud itu. Jadi semacam kayak dipaksakan gitu ya. Enggak, apa ya namanya? Nah itu makanya yang ditanya itu Yahudi tuh ada konsep anak tiri jadi penerus keturunan dari anak tiri itu ada Yahudi ya? Kalau boleh tahu, ada memang ya? Saya belum tahu sampai itu sih, Pak. Nah itu dia makanya. Ya udah sini aku kasih data lah ya. Dalam keimanan Yahudi itu ada di, misalnya kita buka nasab ibu ya. Nah ini kita buka di Babylonian Talmud. Nah di sini kita buka. Kayaknya turun dari sini login nih Koris. Sama di Evamot 22B nomor 5. Cek ya, sama di Evamot 22B nomor 5. Nah di sini kalau kita pelajari, Evamot itu kitab tentang, tunggu, Kamera lu freeze. enggak, memang belum digerakin. Nah, Yevamot itu kitab tentang ini ya, tentang nasab. Yevamot itu tentang nasab. Nah, di sini dijelaskan begini. Misalnya with regard, nah ini kalau kita lihat dari apa ya, the first state ayat ada yang with regard mengenai budak Yahudi yang mempunyai anak dari budak Kanaan. Nah ini ada di Exodus 21 nomor 4. The wife and her children shall be her master. This means that the children also have the status of Canaanite slave, which implies that the lineage of a Canaanite maidservant child come from the mother. Jadi nasabnya itu ngikut ke ibu, tidak ke ayah gitu. Kenapa? Karena ayahnya bukan orang Yahudi. Kayak gitu. Terus ayah Yesus siapa?
Yesus ayahnya kan Bapa di sorga. Itu Bapa di sorga orang Yahudi bukan? Yusuf, tetap Yusuf. Sekarang Anda mau cari perselingkuhan. Bapaknya dua. Nah, Bapak sekarang Yesus dua. Bapaknya siapa? 5 bapaknya Yesus. Lah, Yesus kan Kalau mau bapaknya cari kan perselingkuhan Allah. begitu. Sekarang Astagfirullah. bapaknya NK, bapaknya Yesus ini loh. Bapaknya Yesus ini loh. Tunggu ya, kita bukakan ya datanya ya. Iya, itu Anda baca tidak mengikuti konteks yang dijelaskan di situ. Jadi Anda terjemahkan sesuai dengan kehendak Anda untuk mencari kesalahan, makanya dapat seperti itu. Dapat seperti apa? Dapat seperti apa? Yang tadi Anda jelaskan itu. Bukan, itu punyanya Yahudi mengenai nasab. Nih. Coba, nah ini nih. Nah, Matius 11:27 baca ini. Semua telah diserahkan Kepadaku oleh Bapakku. Ini Yusuf. Yusuf ngasih apa ke dia? Iya, maksudnya itu yang tadi saya jelaskan. Kamu bacanya itu sesuai konteks. Makanya susah kalau orang mau bacanya untuk mencari kesalahan, bukan karena beriman dengan kitab itu. Jadi maksudnya kalau Anda sudah tidak mempercayai itu, untuk apa permasalahkan untuk mencari kesalahan dan memaksa kita untuk percaya seperti Anda yang pikirkan? Begitu. Bukan di sini. Susah. Susah. Enggak, ini di sini Bapakku di sini siapa? Bapakku di sini. Ayo jujur. Pak. Ujung-ujung tidak akan ketemu. Iya, itu kalau konteksnya bukan Yusuf. Kalau menurut sesuai dengan konteksnya makanya. Bukan Yusuf kan? Anda iya. Bapaknya Yesus berapa? Ini konteksnya ini Allah Bapa. Nah, tetapi kalau menurut yang tadi yang Anda bicarakan di Roma itu tetap sesuai dengan garis keturunan Daud. Itu kata Yesus, kata Paulus. Gua yang jawab boleh nggak Yesus bapaknya berapa berdasarkan Alkitabiah? Oh ya, silakan. Anak Satu, Yusuf 1, anak Daud 2, anak Abraham 3, Itu anak siapa Adam yang ngomong, 4, anak Allah 5, bapaknya 5. Kores standby. Nah, begitu maksudnya. Bapak dapat ini dari itu Bapak tidak mengerti sebenarnya kenapa ada dinamakan anak Daud, anak Abraham begitu. Jadi Bapak hanya baca tapi tidak mengerti konteks kenapa dipanggil seperti itu. Bacanya untuk mencari kesalahan, makanya ujung-ujung apa yang Anda mengerti dan Anda paksakan untuk saya mengertikan seperti Anda mengerti tidak akan ketemu. Oke. Gini. Gua salahnya di mana? Sama Stat Unggul salahnya di mana? Stat Sugi salahnya di mana coba? Saya ingin menegaskan satu hal, maksudnya kalau apa yang Anda pikirkan tentang menilai tentang kitab lain sesuai dengan pikiran Anda karena bukan Anda mengimani kitab itu pun itu belum tentu benar. Begitu pula Ya dengan udah, saya. Yesus Saya berpikir tentang kitab Anda pun menilai tentang kitab Anda dan pun itu belum tentu benar. Jadi saya juga tidak berhak gini loh, kalau misalnya gua salah, kami salah, koreksi. Kalau kami salah, koreksi. Karena itu juga yang akan kami lakukan kalau NK salah dalam melihat kitab kami gitu loh. Silakan. Saya mau koreksi beberapa hal pun, tapi Boleh. susahnya karena karena apa yang Anda percaya itu agak Anda sekalian ini kan ada banyak, jadi masing-masing ada bisa mencari celah ini lagi celah itu jadi susah. Enggak, gini loh Pak Enggak, NK. ini menurut NK celah ya Bang. Ini menurut NK celah. Bukan, itu bukan celah sih. Ya udah, Tapi kalau itu bukan celah dari silakan konteks dikoreksi. bicaranya, makanya yang saya mau jelaskan itu dari konteks Boleh. konteks dari ayat itu masing-masing yang Anda baca. Jangan Anda paksakan setiap konteks untuk jadi dalam suatu kesimpulan, yaitu masing-masing akan menginterpretasikan masing-masing beda-beda. Coba konteksnya menurut Pak NK, interpretasinya menurut Pak NK seperti apa? Kita tidak mentafsir loh dari tadi. Mana? Tentang ini garis keturunan dari Yusuf kepada Daud. Jelas. Karena Yesus anak dari Yusuf dan Maria kan? Tetap garis keturunan Daud.
Tunggu dulu, saya mau bertanya dulu, anak dari Yusuf dan Maria, apakah hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria? Tidak. Berarti anak tiri ya. Bagaimana Bapak menjelaskan anak tiri mewarisi tahta Daud? Sudah dinubuatkan dari awal seperti itu, Pak. Kan kita bicara dulu ini, jangan udah. lari ke nubuat. Lari tetap Enggak, satu gol. kepada Enggak silsilah apa-apa. garis keturunan. Ya, satu mulu nggak apa-apa. Silakan di mana nubuatnya? Nubuat anak tiri jadi ini tahta Daud. Tidak, Silakan. maksudnya Oh, bukan. dinubuatkan anak tiri, maksudnya tidak. Makanya kalau tujuan Anda baca Bible dengan tujuan saya baca pun sudah beda, tidak akan ketemu, Pak. Begitu pula dengan saya baca Ya. pun Quran Anda pun Bedanya tidak akan gini, ketemu Bos. seperti Bedanya apa yang kita Anda membaca imani, itu seperti pakai akal itu. sehat. Anda membaca Nah, pakai iman. Itu coba bedanya di seperti situ. saya tanya, apakah Isa yang Anda imani itu sama seperti Yesus? Oh, enggak, Apakah kalau saya enggak. Nah, itu. Jauh-jauh pengajarannya beda jauh. Nah, terus ini Yesus dari Maryam. Yunani, Pak. Terus Maryam yang Anda bilang ibu Yesus itu benar-benar itu adalah ibu sama dengan Maria di Alkitab. Itu bisa saya jelaskan nanti kalau saya ya, kalau kan Iya, ada coba saya tanya ya, seperti itu. saya jelaskan ya. Misalnya Kores atau Pak Sugi, dia bilang berbeda. Yang berbeda itu dimaksud adalah ceritanya. Ya, cerita dari Al-Quran dengan cerita dari Gospel itu berbeda. Tetapi sejatinya sosoknya sama. Yesus sama dengan Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Al-Quran. Sosoknya nih, bukan ceritanya ya. Sama. Kemudian Maria dengan Miriam itu sosoknya sama tetapi diceritakan berbeda. Itu nanti itu bahasan lain, boleh nanti kita bahas angkat berikutnya. Cuma yang saya lihat di sini, Pak, di dalam Al-Quran tidak perlu disisipkan tokoh Yusuf sebagai suaminya Maria. Pertama, kalau Karena konsekuensi tidak ada anaknya Daud begitu, tidak ada garis keturunan. Nah, ini saya jelaskan. Karena konteksnya, konsekuensi logisnya ketika mereka bersatu dalam apa maksudnya, bukan bersatu bahasanya. Ketika mereka bertunangan, jalan bareng sampai melahirkan, itu saat itu semua orang logikanya pasti itu hasil hubungan biologis Yusuf dengan Maria. Hilang mukjizat Yesus yang lahir tanpa ayah, hanya dari seorang perawan suci. Kedua, kenapa tokoh Yusuf disisipkan? Karena untuk menarik pewaris tahta Daud gitu. Nah, di dalam hitungannya 14 Matius pun salah. Jadi ini kita tidak bicara keimanan, Pak, tetapi juga harus pakai logika. Kalau tadi dasar hukumnya mana? Seorang anak tiri apakah berhak mewarisi tahta? Kan yang dituju dari penulis Gospel Matius adalah bahwasanya Yesus itu pewaris tahta Daud. Sementara garis keturunannya bukan, justru menihilkan mukjizat Yesus yang lahir tanpa campur tangan lelaki dari maminya yang perawan suci. Gitu loh, Pak. Konteksnya ke situ. Nah, Bapak sekarang bantah. Tidak, walaupun anak tiri, dia tetap pewaris tahta Daud sebagai Mesias. Makanya Judaism, Yahudi nggak percaya karena itu. Bukan keturunannya Daud, ngaku-ngaku. Gitu loh, Pak. Standby. Halo. Ya lanjut, Mas. Sekarang Bapak jangan hanya mengkritisi kami, tapi coba bantah kami dengan konteksnya Bapak, interpretasinya Bapak, tapi jangan hanya berdasarkan keimanan semata gitu loh, Pak. Kan kami bawa dari gospel Anda sendiri. Halo. Ya lanjut, Pak. Terdengar tapi suaranya kecil, Pak. Kecil. Mungkin Bapak udah mulai nggak pede, habis ini turun login, Pak. Bukan begitu, Pak. Coba Saya deketin dengar suaranya. kecil juga dari sini. Jangan kayak Mino suaranya. Ya, coba deketin. Halo. Coba dekat mic-nya.
Kan udah login tuh dia Kores tuh gara-gara lu sih nyari-nyari pewaris takhta Daud. Iya coba pokoknya minggu ini dua itu aja. Argumen anak tiri sama argumen hukum Romawi. Ya itu dua itu. Iya. Ke Parlente kamu keluar TikTok masuk lagi tuh nggak bisa naik ke atas ya. Coba Parlente. Ya. Pada tumbang semua. Aduh. Gurunda Sugi, Penatua, Ustadz Sidik, tambah lagi nih Bunda Maria. Udahlah. Ya Akhi Sidik sama Bunda Rahma belum ini loh, belum ini loh. Majulah. Nanti kalau ada lagi yang datang majulah. Iya iya kita berbagi waktu. Kenapa bang? Oh mana semoten? Tadi 2 tumbang gara-gara Kores terus siap-siap buat login Bunda Maria. Welcome back my home. Ahli Udah dapat data, data. ahli data bang Kores. Bang Itu King hidayah. Richard sini, Bang Parlente sini naik. Ah, tadi mau naik kan. Biar rame lah di atas lah. Mau tahu nggak tahu jawab aja udah. Pintu hidayah nih insya Ada Allah. bro, gini bro. Hidayah. Setiap orang kan punya metode belajar beda-beda kan. Nah kalau aku lebih suka kayak gini, misalkan ditanya, aku nggak tahu, aku cari jawabannya sendiri. Itu lebih efektif daripada aku belajar nanya ke orang dari sisi internal gitu, malah aku nggak masuk-masuk, nggak mudeng-mudeng. Iya, iya Cakep betul. keren dan kita jamin di sini tidak akan dihujat kok. Kita yang akademis. Cakep pintu hadiah. Silakan lanjut. Nah tadi aku nyambung yang tadi, Trion Slayer ini ngakulah ente kayaknya ini ya pengisi suaranya anime Tekotok ya, mirip banget sumpah. Aku terganggu banget, pengen ketawa dari tadi sumpah. Tekotok. Sorry host itu NK 2020 mau naik tuh tadi kepental sinyal. Nggak naik login nih. Gitu dia bilang. Enggak, gue ini apa pengisi suara obituari biasanya gue. Aku sumpah pengen terganggu sumpah gue. Nah, ada Terlalu Ustaz. gede suaranya ya, maaf ya. Bukan, itu ada animasi Tekotok yang bahas yang lucu-lucu kan. Aku suka ketawa kalau ada anime itu lewat di medsos, di TikTok atau di Facebook. Dan suaranya mirip banget sama Trion Slayer, pengisi suaranya. Makanya tadi aku, aduh ini Emang dia sama pengumuman penumpang untuk menuju gate berapa pesawat akan segera berangkat. Sama ada barang hilang, nah biasanya itu gue. bukan Tekotok itu yang dibawa dari Jurex, Tekotok, Tekotok. TEKOTOK Tekotok. Iya sih, kayaknya Sunda itu. Lu gambar PP-nya pintu hadiah belum direvisi ya? Lucu, Patricknya apa Enggak, ini ya, kayak pastor. Patricknya udah pakai peci sama sarung sekarang sih. Belum direvisi berarti dia belum TB2 nih Kores. Editor berkelas, sorry saya. Ya udah itu Ayah Sidik atau Bunda Rama silakan lah. Ayo atau enggak pintu hadiah yang nanya. Oke, aku nanya ya. Enggak ada nanya-nanya, aku nggak bingung mau nanya apa juga. Oh ya wes ya udah Bunda Rama silakan. Oke, aku nanya gini. Kalau kita Abang baca John. di Lukas, Halo. Kalau- Bang, Halo. gimana nih kalau kita baca di Lukas ya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi sejak lahir dia udah Tuhan kan. Tapi kalau kita ke Surat Paulus ya, Korintus kah itu, Efesus ya, di situ tertulis ya, sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Nah, yang benar nih yang mana nih? Sejak lahir dia udah jadi Tuhan di Lukas, terus kata Surat Paulus ya Yesus mati dulu lah baru dia bisa jadi Tuhan. Silakan Bang. Ya udah Tuhan kan, masalahnya apa sih? Tetap Tuhan kan? Berarti Paulus
Paulus bohong ya. Karena Paulus bilang gini loh, Kristus mati. Oleh sebab itu, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Berarti harus mati dulu baru bisa jadi Tuhan. Nah, sementara Lukas telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Udah lahir nih, semenjak baru brojol keluar udah jadi Tuhan. Nah, yang benar nih yang mana nih penulisnya? Salah atau Paulus salah nih? Lukas Enggak, salah. yang benar dari dulu Yesus Kristus tetap Tuhan, itu aja udah benar kok. Kesimpulannya Oh, berarti itu. salah. Salah Paulus ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti diragukan kerasulan Paulus ya karena surat-suratnya salah. Gitu ya Bang ya. Nggak salah juga, itu menambahkan aja. Kok menambahkan? Nyata Loh. kok di situ Kristus mati. Emang itu ngurangin itu dikurangin Kristus apaan om? mati. Om sorry Bunda. Kristus mati di situ gini kalimatnya. Kristus mati dan hidup kembali supaya, ini supaya loh. Kita buat adonan, kita bakar supaya menjadi kue. Artinya harus mati dulu nih. Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Nah, ini siapa yang salah nih? Salah ngomong, salah kutip Ya. Lukas. Jangan dianalogikan sebagai kue dong, sebagai makanan aja gitu. Misalkan Ya, terigu, ibaratnya, telur, Bang. jadi adonan, ya tetap jadi makanan gitu loh. Telur bisa dimakan, mau jadi setengah roti Logikanya, bisa Bang. dimakan. Ya logika gitu. Aku aja Loh, berlogika. logika itu logika, saya udah sampai logika. Terus yang benar yang mana nih? Apa kata-kata Paulus yang benar atau Lukas? Dua-duanya benar. Kok dua-duanya benar sih? Masa dua-duanya salah sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahizia. Iya, satunya kan bilang telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nih lahir Tuhan yang lahir nih. Iya. Lukas. Mm-mm. Kemudian tiba-tiba kata Paulus ya, kan Yesus sudah terangkat baru Paulus jadi rasul nih. Kristus mati. Kristus oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tujuan kematian Yesus itu ya supaya dia menjadi Tuhan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, dia nggak bisa jadi Tuhan. Ini kata Paulus loh. Makanya pertanyaan saya yang benar. Mana yang tadi yang pernyataan kedua mana coba ditunjukin? Kalau nggak mati nggak jadi Tuhan, ada nggak? Itu tadi sebab itu Kristus mati. Enggak, berarti Itu yang dalil. enggak. Jadi kesimpulan pertama Anda menggunakan dalil, kesimpulan ya terus kemudian kalimat kedua Anda beropini gitu maksudnya. Enggak, dalil juga itu surat Paulus itu. Enggak, kan tadi dua Cari kalimat dulu kan. ya. Yang pertama ayat yang tadi dan kemudian Anda mengucapkan bahwa ketika nggak mati itu nggak jadi Tuhan. Nah, itu kan Anda sedang beropini tandanya. Ya, karena gitu penjelasan Paulus begitu, Bos, Bang. Iya, Ya, makanya kata Paulus aku gini, sebab jelasin itu bahwa dari dulu sudah Kristus Tuhan gitu aja, mati. beres. Sebab itu Kristus. Ini ada sebab musabab loh. Ada sebab musabab. Kristus mati, sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Dia mati dulu, terus hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nah, itu kata Paulus. Sementara kata Lukas, ya telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ini Yesus semenjak lahir udah jadi Tuhan. Nah, kita yang pembaca bingung. Nah, kita minta penjelasannya. Gimana itu? Silakan. Ya kalau jawaban saya kayak gitu tadi, masa diulang lagi? Apa jawabannya? Ya tadi mah nggak nyimak. Ya apa? Coba diulang. Apa? Yang benar. Aku kan minta nih, siapa yang benar nih? Berarti Lukas kan apa Paulus? ya dua-duanya benar udah. Lahir udah jadi Dua-duanya nih. Tuhan. Dan membuktikan apa bangkit mati bangkit dan hidup jadi Tuhan. Ya udah yang masalah apanya sih? Udah Dua kali jadi Tuhan gitu. kok. Ya enggak Dua kali lah. jadi Tuhan. Ya kagak, dari Ketika dunia lahir, Tuhan gitu loh. itu kan kata Lukas, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini kata Lukas, semenjak lahir Yesus sudah jadi Tuhan. Nah, tiba-tiba kata Paulus ya, sebab itu Kristus mati. Jadi ini simak ini Bang ya, sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Menjadi loh, supaya menjadi. Ibaratnya simsalabim,
abrakadabra jadilah. Gitu. Itu ininya ya. Tadinya dia itu nggak Tuhan, Jadi tiba-tiba bolak-balik simsalabim. ngomong kayak gitu lagi saya. Kok bolak-balik kok, kenapa sulit nangkap ya? Penjelasanku apanya yang sulit ya? Bunda yang bisa nangkep. Kalau saya sih udah nangkap, itu ada kesimpulannya sendiri, udah. Oh, ya gimana dong? Berarti 2 kali jadi Bang Tuhan Sidik ya nih, biar ketika gak ngantuk Lukas. Bang Sidik. Ayo Bang Sidik. Silakan. Bang Sidik. Yang benar yang mana nih? Aku ingin kepastiannya nih. Kita bingung juga sih. Lukas bilang telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sejak lahir udah jadi Tuhan. Sementara kata Paulus, ya Kristus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu supaya bisa menjadi Tuhan gitu loh. Silakan Bang Nelson, Bang John, silakan tanggapi. Oh, ada utang Apapun jawabanmu. Apapun Selamat jawabanmu. malam Bang Nelson nih saudara. Jadi Nelson dari tadi nggak ada suara nih. begini, yang ditanya Ibu Bunda Rama itu mengenai ada 2 ayat yang dimana di dalam Lukas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah Tuhan sebelumnya. Sedangkan di ayat lain seolah-olah mengatakan harus mati dulu untuk menjadi Tuhan. Itu pertanyaan Ibu Rahma, dia bingung. Narasinya dilihat Bu. Perkataan di dalam Lukas itu merupakan informasi yang disampaikan kepada Lukas. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum dia lahir, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lalu pernyataan Rasul Paulus itu adalah pendapat daripada Rasul Paulus sebagai seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Dan dia mengatakan, menurut Rasul Paulus, menurut dia, Tuhan itu harus mati kemudian biar bisa menjadi Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Menurut pendapat Rasul Paulus demikian. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan karena narasinya aja yang berbeda. Yang di Lukas itu menyatakan bahwa yang telah lahir itu adalah Tuhan, betul. Yang lahir itu adalah Tuhan. Dia menceritakan tentang kelahiran Yesus ini sebagai Tuhan, betul itu. Dan Rasul Paulus pun membenarkan dengan pernyataannya sendiri. Dia mengatakan bahwa Yesus ini datang, lahir, dan kemudian mati untuk menjadi seorang Tuhan. Itu menurut Rasul Paulus, dan itu pun kita benarkan dan kita yakini, kita imani. Kurang lebih seperti itu Bu Bunda Rama. Bunda Maria. Ini Roma 14:9 aku baca ya, coba disimak ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Iya, Jadi menurut Paulus di Roma ini, Kristus itu mati dulu. Sebab untuk itulah, sebab, ingat ya, sebab musabab ini ya. Sebab musabab, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi, supaya dia menjadi Tuhan, penyebab dia menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya. Nah, jadi begini Bu Rama, Ibu harus tahu asbabun nuzulnya. Jadi yang di Rasul Paulus itu, berarti Yesus mati dulu. benar, dengar. Yang diceritakan Paulus itu peristiwanya itu Yesus sudah naik ke surga Bu. Sedangkan yang di Lukas itu menceritakan sebelum Yesus itu naik ke surga. Nah itu kan versinya berbeda. Loh, Jadi ada yang menceritakan sebelum. Sebentar. Ini penulisan Bible ini memang beda-beda. Lukas ini kan penyelidikan. Rasul Paulus itu. Emangnya, sebentar. Dia John, itu emangnya menuliskan Lukas ini itu. kabur ini si tidak bertanggung jawab ini ditanya kabur. Ini John dengar. Lukas itu ya. Lukas itu kan dia nulis itu Yesus sudah tidak ada. Emangnya Lukas dia nulis semenjak ada Yesus, ketika ada Yesus kan tidak toh? Dia Lukas itu menceritakan mulai dari kelahiran Bu.
ya, sampai dari kelahiran. disalibkan. Itu ceritanya di Lukas itu. Dia itu menuliskan berdasarkan data-data yang Penyelidikan. dia peroleh, ya, yang data-data yang dia peroleh kemudian dia tuliskan. Nah, sedangkan Ah, Rasul Paulus itu dia mendapat Paulus melihat langsung. wahyu. Artinya Tuhan Yesus itu sudah ke surga. Jadi perbedaannya Rasul Paulus itu dari seorang yang selama ini Sejak anti kepada Yesus, kemudian setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, dia bertobat menjadi orang yang mengakui Yesus sejak itu kapan? sebagai Tuhan dan Juru Sejak Selamatnya. kamu bilang ini ketika dia mendapat wahyu. Kapan nih Paulus mendapat wahyu? Ya, dia Kapan? mendapat penglihatan, makanya dia sempat buta. Itu Ibu Loh, baca kamu aja gini, di kisah John. hidupnya itu ada. Gini John, kata Hmm. Paulus begini, apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Lah, Jadi dia ini memang berhayal. betul. Kan udah aku Loh, bilang tadi kamu, pendapat Rasul Paulus. Kok masih Bu loh, Rahma kamu masih bilang ngeyel? kamu Saya bilang sudah dapat wahyu bilang. kok. Iya, Kamu wahyu bilang tuh dapat wahyu. Wahyu apaan? penglihatan. Dia melihat dan Wahyu mendengar suara penglihatan. Tuhan. Makanya Wahyu dia mana? bertobat. Sementara dia Gitu. mengakui. Sebentar, John, dia Ibu mengakui. nggak tahu John, ceritanya. Makanya aku bilang udah tadi, coba Ibu John. baca lagi. Jangan ambil ayat sepenggal. Ibu baca tuntas, Aku sudah kronologis, baca kok gini. mengapa, Kata Paulus, bentar Bunda, bentar. Mengapa Saulus menjadi Paulus? Bunda harus tahu kenapa namanya berganti dari aku Saulus tahu menjadi ketika dia bilang Paulus. kaukah itu Tuhan. Oh, dia bilang kaukah itu Tuhan padahal nggak pernah Makanya aku ketemu. bilang, dari tadi aku Gini, bilang itu itu kan pendapat Rasul penglihatan. Paulus. Penglihatan, Bang. Gini, Iya, Nusta saya dulu ya. bilang dari tadi pendapat Rasul Paulus. Kapan dia diangkat jadi rasul? Kapan? Sementara dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan siapa? Dia ini bukan tidak termasuk 12 murid Yesus loh. Nggak Ya pernah jelas ketemu dengan lah. Yesus. Nggak masuk kalau murid 12 murid. Nggak terdaftar Oke, namanya. terus kapan? Aduh. Kapan dia dapat wahyu? Terus apa kata Paulus ya? Sekarang baca kitab Apa itu yang aku aja. dengar Kalau ini pengen lebih perkataan tahu Paulus loh. Perkataan sejarahnya itu Paulus. dibaca aja Alkitabnya. Jadi setelah Ibu Ya aku baca tahu lah nanti, Bibelmu itu. Gini, ya kata udah. Paulus apa? Gini, kata Paulus gini. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan loh. Bukan menurut Iya, firman Tuhan. Kenapa kamu betul. percaya? Loh, memang betul dia Katanya ini jujur. surat-surat loh. Dia sudah jujur mengatakan itu. Kenapa Ibu pusing? Terus kenapa kamu bilang dia dapat wahyu? Lah, Dia mendapat dia wahyu itu bohong. penglihatan, Bu. Lu kok Dia penglihatan sementara? mendapat Lah, penglihatan. setelah kamu mengakui, setelah kamu bilang dia dapat penglihatan, terus dia menulis. Padahal apa? Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Betul. Melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Berarti siapa yang aku percaya? Berarti tidak bohong nih, tulisan-tulisannya bohong. Maka aku lebih percaya seorang yang jujur mengakui dirinya itu berkata seperti itu daripada yang Jangan aku kamu terima mengatakan di dalam gua dia bertemu dengan terima malaikat. Nah, kalau itu saya wahyu. nggak percaya. Saya lebih Terus percaya kenapa sama kau bilang- Paulus. Dia jujur Terus kenapa kau ngomong bilang, kayak gitu, eh, dia jujur. Terus Saya kau bilang setuju dia sama terima Paulus wahyu. itu. Saya setuju. Kenapa? Dia jujur. Karena Kenapa dia kau bilang dia mengatakan terima bukan wahyu? berdasarkan firman. Mana? Itu pernyataan dia sendiri, betul. Dia jujur. John, Nah, ada dengar, orang dengar. Bu yang ngaku-ngaku dapat wahyu. Ini bunyinya Dengar. seperti ini, seperti Nah, ini. ini. Nah, orang Nah, ini ini yang perlu kita kamu curigai. yang ngaku-ngaku Jadi Paulus ya, dapat wahyu kamu. Enggak jujur, orang itu enggak jujur. Kalau Paulus jujur. Coba gantian siapa yang begini, Bunda. gantian. Sebentar, Silakan. tolong tunjukkan ya John, mana di Bibelmu itu bahwa Paulus mendapat wahyu. Yang ku tahu di Wahyu 1 tuh, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang mendapat wahyu. Paulus Wahyu mana? yang Ayo. saya maksud itu Mana? bukan berupa tulisan tetapi penglihatan, Bu. Dia melihat sementara dia Tuhan berkata, Yesus, dia sementara- mendengar suara Tuhan Yesus. Nah, itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu enggak berupa tulisan seperti pemikiranmu Alkitab, kitab tulisan, bukan seperti itu. Oke, Dia sekarang ku memperoleh tanggapi. wahyu, penglihatan untuk meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Nah, itu Oke. pernyataan Rasul Paulus. Udah. Itu Udah, aku pernyataan tanggapi. Rasul Paulus. Jadi jangan dibantah, Bu, pernyataan orang. Aku tanggapi dulu John ya.
kamu bilang dia mendapat wahyu dari Yesus ya, penglihatan ya, penglihatan. Ketika dia berkomunikasi dengan Yesus, berarti dia bohong lagi. Karena di dalam Yohanes 5 ya, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ini Tuhan loh, suaranya nggak bisa kamu dengar. Sementara Suara dia Yesus. berkomunikasi dengan Yesus. Yesus apa Loh, siapa Yesus yang ini Anda bilang posisinya itu? Yesus Dia sudah posisinya sudah terangkat. Yohanes Hello. 5 ayat 37 Iya, itu Yohanes 5. mengatakan tentang Bapa, bukan tentang Yesus. Kan dia sudah terangkat. Sebentar. Kan dia sudah terangkat. Ngadi-ngadi Kan lagi dia sudah itu. terangkat nih. Sebentar, John. Yesus sudah terangkat dan menyatu dengan Bapa. Dia kan sudah terangkat. Berarti Iya. Paulus bohong karena dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kaukah itu Tuhan? Ingat, Iya. Yesus sudah terangkat ketika Yesus ke Antioquia. Ketika Paulus ke Antioquia, Yesus sudah tersalibkan, sudah nggak ada di bumi. Iya. Nah, dia mengaku ketemu Yesus, melihat cahaya, mendengar suara. Saulus, Saulus, kaukah itu yang telah menyiksa ya, menganiaya aku? Tuhan. Artinya terjadi komunikasi. Sementara di Yohanes 5, kesaksian Yesus, suaranya tidak bisa kamu dengar, Tuhan tidak bisa kamu dengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ketika dia berkata bahwa Tuhan, kaukah itu? Berarti ada komunikasi, suara dia dengar. Sementara Yesus sudah terangkat, sudah menyatu dengan Bapa, kembali kepada keilahiannya. Siapa yang bohong? Berapa kali bohong itu Paulus? Di mana Paulus bohong? Di mana dia bohong? Kan dia berkata, kaukah itu Tuhan? Berarti terjadi komunikasi. Betul. Sementara Yesus sudah menyatu kembali, terangkat kembali kan, sudah kembali kepada keilahiannya. Nah, sementara dia berkata, kaukah itu Tuhan? Di Yohanes 5, 3 sekian itu yang tersebut. Suaranya tidak bisa kamu dengar, John. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Berapa kali bohongnya ini Paulus? Sudah. Gantian ya. Saya jelaskan. Di Yohanes 5 ayat 37 dikatakan di sana, Yesus berkata, Yesus yang bilang, kamu tidak bisa mendengar suaranya dan tidak bisa melihat rupanya. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menyatakan semua itu. Ini Nah, posisinya sudah terangkat. oleh dilihat oleh Rasul Paulus itu adalah anak tunggalnya yang menyatakan diri. Jadi bukan sebagai Dia Bapa. sudah terangkat kembali Dengar pada dulu. keilahiannya, John. Yesus Ibu sudah kalau terangkat. dijelasin, Ibu minta pendapat kami atau Ibu mau Ketika bertekan dia dengan terangkat, pendapat dia Ibu? kembali jadi apa? Ketika dia terangkat ke langit, ke surga, kamu bilang surga toh? Kata kami kan nggak mengimani Iya. kalau dia ke surga. Kamu Betul, mengatakan menjadi Yesus Bapa. terangkat ke langit, ya menyatu dengan keilahiannya Bapa atau siapa kek namanya? Iya. Ya kan? Berarti Terus? dia kembali menjadi ilahi. Nah, ketika Jadi Paulus Bapa. berkata, kaukah itu Tuhan berkomunikasi dengan Yesus, melihat cahaya segala macam, itu kan berarti dia bohong lagi nih Paulus. Berapa kali bohong nih? Loh, Tadi dia kenapa bilang bohong? Yesus Dia harus datang mati. itu kan ke dunia. Di dalam penglihatan Paulus, bahwa jadi Tuhan Yesus itu menyatakan diri Yesus di berapa langit kali itu. datang? Emang Yesus berkali-kali datang? Oh, berkali-kali dia bisa datang. Kamu nggak tahu rupanya. Mana? Datang kedua kali nanti itu pada akhir zaman. Iya, Dan itu ingat, datang bersama dengan poinnya malaikat itu di akhir zaman. Poinnya itu Yesus bohong. Di Yohanes 5 itu Bohongnya di suaranya Tuhan mana? tidak bisa kamu nggak bisa kamu Yesus dengar itu, loh. Bu, dengar Sementara dia gini. bilang berkomunikasi. Setiap dengar dulu Ibu itu dengar, jangan ngerocos aja, gantian ngomongnya. Kalau enggak ini enggak dapat kontradiksi, kita Bang. poinnya. Nah, gini. Yesus itu, Bu, sampai saat ini tetap datang ke dalam mimpi penglihatan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, Berarti sampai detik ini dia masih datang. Berarti semua itu bohong. Jadi bukan hanya Karena Rasul suara Tuhan itu Paulus. tidak bisa Dia kamu telah dengar. pernah datang kepada saya. Itu saya sendiri loh. Saya sendiri saksinya. Jadi enggak ngadi-ngadi. Artinya Tuhan Yesus itu pernah datang ke tiap pribadi-pribadi Silakan manusia. yang lain kalau kau Makanya sendiri kamu jadi nggak saksi. bisa. Kamu kan Berarti cuma kamu ngomong. berhayal. Saya sudah ada Halusinasi. bukti. Nah, itu Loh. kemenangan saya. Saya sudah Kamu ngalami. mana Ibu buktinya? belum. Kamu mana buktinya? Nah, Mana itu sudah buktinya kamu? ngalami. Ayo. Apa perlu saya Walah. buktikan? Buktinya. Mana buktinya kamu? Jadi saya sudah ngalami.
Jadi banyak Yang orang mana? Muslim yang kemudian Mana? murtadin itu melihat penglihatan bertemu dengan Tuhan Kasihan. Yesus. Intinya Itu itu yang kau anggap jelas. rasul itu omongannya kontradiksi, dia suka bohong. Kalau dengan dustaku, dengar, kalau dengan Aduh, dustaku kemuliaan Tuhan makin dia melimpah, mengapa engkau jujur. masih menghakimiku? Dia Dengan jujur licik aku ngomong. mengajak kamu. Itu Nah, kata-kata Paulus ya. Kalau dengan Bu dustaku, Rahma, itulah sebentar kau Bu anggap Rahma coba. rasul. dia Oke, jujur itu Bu Rahma ngomongnya. sebentar, Aku sebentar, senang sebentar. sama Paulus John, karena Iya, Bang. kejujurannya. coba jawaban dari John gimana? Ini apa? Nelson coba gimana? Nelson. Sebentar Bang John. Ya, Bang, selamat malam, Bunda Rama. Iya, Bang, iya lanjut. iya. Lanjut. Iya. Di sini yang Bunda Rama pertanyakan dan Bunda Rama bahas ini mengenai apa Tuhan Yesus atau bagaimana? Maksudnya tentang penjelasan Paulus dengan Lukas 2 itu ayat 11. Ya, kan berbeda Jadi- Bang. Gini, aku ulang ya, semoga dijawab lah. Kata begini Lukas. Oh, udah tahu ya, silakan. Jadi begini konteksnya. Di dalam Injil Lukas itu di mana informasi mengenai kelahiran Yesus. Nah, di situ dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu dalam konteks di mana dia lahir sudah disampaikan bahwa telah lahir ya Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Roma ini di mana Rasul Paulus sedang menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan Roma. Di mana mereka di sana ada terjadi suatu salah paham atau satu perselisihan di mana mereka di sana saling menghakimi. Itu konteks itu dalam pasal 14 di sini kan menuliskan dalam pasal 14 nomor berapa tadi Bunda? 9. Roma 14:9. Ya, nomor 14:9 di mana sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di saat itu jemaat-jemaat yang ada di perantauan di Roma itu mereka saling menghakimi, saling menuduh. Ya, Yesus ini bagaimana keadaan Yesus pada saat itu. Makanya ketika didengar oleh Rasul Paulus ini, maka dia tulislah surat ini bahwa tentang kematiannya Yesus ini supaya menjadi Tuhan bagi mereka. Itu dia penafsirannya seperti itu. Jadi konteks Gitu pada loh. saat itu yang terjadi. Lo bahasa Jadi Indonesianya konteks pada kok saat itu. mudah, Bang. Bahasa Iya, Indonesia Pak. mudah dipahami. Gini. Makanya Ini saya jabarkan sebentar. dulu peristiwa yang terjadi. Jemaat konteks pada saat itu di mana mereka saling menghakimi, saling menuduh bahwa tentang kematian Yesus itu seperti apa. Makanya dijelaskan oleh Rasul Paulus ketika kematian Yesus itu dalam arti dia memberikan satu penjelasan bahwa Yesus mati supaya menjadi Tuhan bagi semua orang yang percaya. Khususnya bagi jemaat yang pada saat itu ada di Roma. Itu. Yang aku pertanyakan gini, di Lukas 2 itu telah lahir ya, pengabaran malaikat melalui gembala menyampaikan bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini ketika dia lahir udah jadi Tuhan. Yesus ini memang dari lahir udah jadi Tuhan memang. Nah, tetapi menurut Roma 14:9 sebab untuk itulah. Nah, ini kan kalau kita baca kalimatnya sangat jelas loh. Sebab untuk itulah. Itulah makanya Bunda. Jadi saya jelaskan Kristus. ini mengenai jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, mereka ada yang tidak tahu tentang Yesus ini. Makanya dijelaskan oleh Paulus ini di mana bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dalam kematiannya supaya dia menjadi Tuhan bagi orang yang percaya. Karena pada waktu itu terjadi perselisihan. Makanya coba Bunda baca judulnya itu dalam pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu.
Gini. Coba simak Bang ya. Sebab untuk itulah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya, ini supaya loh, ya, Iya. supaya Betul. ia menjadi Tuhan. Ya, Iya, misalnya jadi gini, kamu harus sekolah atau kamu harus kuliah supaya kamu menjadi sarjana. Itu loh, iya ini betul. ada hubungan sebab akibat ya. Tuh, Berarti tapi berarti saya Yesus jelaskan ini tadi. Benar. mati dulu Bang supaya dia bisa menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan Iya hidup benar, itu kembali setuju. supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mati, tidak disalib, tidak bisa dia Iya jadi Tuhan. setuju. Berterima Jadi begini, kasihlah kepada tentara Romawi yang menyalibkan Yesus karena kalau Jadi tidak begini, Bunda. disalibkan tidak ada Tuhanmu Bang. Jadi begini Bunda, jadi penjelasan Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma, di mana ada mereka yang tidak tahu tentang Yesus ini, makanya dijelaskan oleh Paulus ini, di mana konotasi di sini dalam ayat 8, di nomor 8 begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan di mana siapakah Yesus itu. Jadi mereka terjadi satu pertanyaan dan mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Begitu. Sedangkan di dalam Injil Lukas itu, dia sedang menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di Roma ini sedang menjelaskan di mana ada beberapa orang yang tidak tahu tentang Yesus. Begitu. Jadi memang wajarlah kalau di sini bilang supaya menjadi Tuhan karena mereka tidak tahu. Begitu. Udah dijelaskan Bu Rama, jangan lagi ditanya-tanya lagi. Kalau orang Udah kuliah, apa dijelaskan tujuan? Ibu Rahma, Sebentar. jangan Sedikit. dibantah lagi. Ibu John, minta kamu beda penjelasan. jawabanmu loh. Beda jawabanmu sama Nelson. Itu Ini sudah Nelson lebih pintar. dijelaskan. Ibu minta penjelasan, jangan dibantah lagi. Ganti pertanyaanmu. Ini aku Udah, sampaikan. nggak perlu diperpolemikkan. 2 Itu keyakinan kami. Ya, Kau ganti pertanyaan, Ibu Rama ganti pertanyaan. Nggak apa-apa. Aku kesini dulu. Iya Bang, iya nggak apa-apa. 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11 ya. Coba simak ya Bang Nelson ya. 2 Korintus 11. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, bukan loh. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, berarti apa yang dia sampaikan ini Bang, ya patut kamu pikirkan karena dia ini bukan berkata menurut sebuah firman, dia tidak dapat wahyu. Itu urusan orang Kristen. Enggak ada masalah dengan Ibu Rama kan? Ya sudahlah kalau itu Cek. Iya, kalau enggak ada masalah. Oke, John, saya ganti pertanyaan John. Lanjut. John, coba tolong jawab di Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan yang oten-oten di sini silakan jawab. Kasihan ya. Oten. Pertanyaannya di Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan. Siapa yang mau jawab, Pak King atau siapa? Pak Pel, selamat malam Pak Pel. Kan tadi nggak tahu yang nanya apa. Kalau kau nanya di Lukas 24 ayat 45, saya jawab nanti itu ada di Matius 21 ayat 7 sampai 12. Baca dulu John, Lukas 24, 44, 45 dan 46. Itu satu rangkaian tuh. Coba sidik. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuktikan pikiran mereka, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata mereka kepadanya, ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa ya, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, Mesias atau Yesus ini harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan jawab, di mana ini? Kitab Taurat Musa di mana ini? Coba saya baca. Di mana? Kitab Ulangan, Bilangan, Imamat. Silakan. Silakan siapa? Monggo, ada brother mau jawab silakan. Bang Nelson, Bang King, Bang Fel boleh. Lanjut dulu Bang John dulu. Lanjut.
Jadi kalau yang dia bilang itu, ayat yang dia minta itu, sampai saat ini saya belum ketemu ayat yang dia inginkan itu. Seperti yang dia narasikan itu, sampai saat ini saya belum ketemu ayatnya. Gimana, Sidik? Oke, Pak, skip aja, Bang lanjut. Sidik, dilihatin mungkin Bang Oke. Sidik. Lanjut aja, Biar lanjut. dia ngeliat. Iya. Ini Pak, coba ya. Saya tanya lagi ya. Oke, aku sudah Silakan lanjut, Bu Rama, masih silakan bertanya lanjut. ya Bang. Silakan lanjut. Oke, gini ya. Kalau kita baca Bible ya, tolong jelaskan nih, kenapa kata Paulus begini ya. Yesus ini menebus apa nih? Menebus dosa waris Adam, apa menebus hukum Taurat? Karena begini, apakah menebus dosa waris Adam atau menebus teman-teman Kristen dari kutu hukum Taurat ya? Dalilnya, Bu Dari Rama, gunakan dalilnya di mana sebentar, ayatnya. Oke, gini. Iya. Di Galatia 3:13 ya, Bang, dengar ya. Kristus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalian itu menurut Galatia 3:13, kalian ditebus Yesus dari kutuk hukum Taurat. Kristus, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini Galatia 3 loh. Ya, jadi dengan kalian mengimani kata-kata Paulus, ya kembali lagi aku ke Paulus ya, Galatia 13 itu surah-surah Paulus. Ya, apa akibatnya? Kalian menuhankan Yesus itu yang dianggap oleh Paulus terkutuk. Itu resikonya kalau kalian mengimani surah-surah Paulus ya. Sementara kata Paulus apa? Dengan dustaku kembali dengan dustaku, aduh aku lupa ya, sebentar itu. Nah, kalau kalian mengimani kata-kata Paulus, berarti Tuhan yang kalian tuhankan ini terkutuk. Pertanyaannya, kalian ditebus dari dosa waris Adam atau kutuk hukum Taurat? Silakan. Ya, saya kasih teman-teman dulu menjawab. Monggo teman-teman, silakan. Silakan Bang. Tadi Roma 3 nomor 7, Uti. Baca ayatnya kembali tadi, Galatia berapa? Dengan dustaku ya. Galatia Iya. berapa tadi, Bu? Uti Rama Ya, tadi di Roma 3 nomor 7. Galatia berapa, Bu? 3:13 Bang. Iya. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka Iya. Jadi gini, Bu, kita manusia ini semua makhluk yang berdosa. Dengan berpuasa, dengan berdoa yang secara sehari 24 jam juga tidak bisa kita disuci di mata Allah. Karena sudah hakikatnya kita adalah orang yang berdosa. Kalau dulu, Bu, zaman perjanjian lama itu, ketika Yesus belum disalibkan itu tabut yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci itu cuma orang-orang tertentu, Bu. Itu para imam yang masuk untuk membawa perjanjian untuk pengampunan dosa. Bahkan kalau Ibu pernah baca dalam cerita Abraham, dia mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, sembelihan. Tetapi kemudian karena imannya, Allah kemudian menggantikan dengan seekor ternak. Tapi Yesus adalah Allah yang menunggal menjadi anak yang tunggal di dalam tubuh Yesus. Sehingga darah Yesus adalah darah yang mahal. Sehingga bagaimana ketika Yesus disalibkan, bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yang kalaupun kita tidak ditebus, kita berbuat kebaikan pun tidak bisa, Bu. Tidak bisa akan selesai itu barang. Untuk bisa hadir di hadapan Allah dalam kekudusannya. Begitu. Musa saja, tanggalkan kasutmu, karena di mana engkau berdiri adalah kudus. Apalagi kita manusia berdosa, Ibu, tidak layak untuk berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Kecuali Allah menunggal menjadi anak yang tunggal. Jadi tadi Ibu bilang di dalam Matius bahwa Tuhan telah lahir. Ya memang Tuhan telah lahir, karena itu roh Allah.
lewat malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria bahwa engkau sudah mengandung daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itulah iman kami, Ibu. Begitu. Yang maaf Pak, maaf. Yang aku Jadi tanyakan gini jadi Pak, ya. perbuatan baik pun tidak bisa untuk menebus Ibu, untuk Ibu bisa masuk ke hadirat Yang Maha Kudus, ke surga. Tidak bisa, Bu. Kecuali Nggak usah lah saya Pak, aku nggak mengimani, Anda aja lah. iya, enggak. Ini artinya saya kasih contoh konkret. Saya langsung konkret to the point supaya jangan mengambang. Iya. Oke Pak, oke, terima kasih. Tapi yang aku tanyakan bukan itu Pak. Yang aku tanyakan gini, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Telah menebus Pak. Anda ini semua telah ditebus Yesus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, pertanyaan saya, kalian menurut keyakinan kalian ditebus Yesus dengan mati di salib itu karena ada pelanggaran Adam, ya. Menurut Paulus lagi, dosa waris Adam lah yang dia tebus, ya, pelanggaran Adam. Makanya Ibu dia cari ininya biar jangan melebar. Ibu cari ayatnya. Kalau di sini kan jelas hukum Taurat. Enggak usah dikaitkan dengan yang lain dulu. Kita fokus ke ayat. Kalau tadi Ibu bilang dengan dosa Adam, mana ayatnya gitu. Kalau hukum Taurat jelas 10 hukum Taurat makanya gini Bang. Biar jelas gini Bu. 10 hukum Taurat itu kan jelas, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Iya kan? Jangan bersaksi dusta. Tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi dengan hukum kasih-Nya. Jadi hukum Taurat tetap berlaku, tetapi kami sudah dibebaskan. Sehingga orang Kristen itu sudah punya tiket masuk surga, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya harus bilang itu. Orang itu Kristen sebentar itu kita bahas itu. Pasti. Tiketnya apa? Sebentar kita itu masih jadi tanda tanya itu Pak. Sebentar Pak. Saya kasih tahu dulu apa yang ingin jawaban apa. Jangan berzina. Iya, kan? 10 hukum Taurat. Oke. Iya. Di sini di Galatia 3 Pak, Galatia 3:13, yang dia tebus Yesus itu adalah kutuk hukum Taurat yang dia tebus. Sementara keimanan kalian, ya, kalian ditebus dari dosa waris Adam, ya. Aku baca Roma 5 ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang peroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang ya Adam, ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang atau Yesus semua orang menjadi orang benar. Nah, yang aku tanyakan simpel Pak, Yesus mati di tiang salib ini menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, ya, atau dia menebus dosa gini. Karena alasan saya begini. Ya, sudah. Oke. Saya mengerti itu. Jadi Ibu memahami iman Kristen ini harus dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau Ibu Roh Kudus lagi. Saya ngerti. Jadi Ibu tahu hukum Taurat itu apa? Sekarang saya tanya Ibu. Yang Ibu tahu terkait hukum Taurat itu Pak, semua yang dilakukan para nabi, Musa dan kitab-kitab para nabi, itu semua hukum Taurat itu Pak yang ada di sekarang saya tanya Ibu, hukum Taurat itu berisi apa saja? Hukum Taurat berisi apa saja? Itu kan Musa banyak terima di pengorbanan, banyak Taurat itu kan diterima Musa di Gunung Sinai. Dan kitab para nabi Pak, kitab para nabi. Kata Yesus, ya, aku ini baca ya, aku datang bukan untuk mendedakan hukum Taurat satu titik pun, kitab para nabi. Setuju. Ya. Untuk menggenapi, ya. Iya, tapi tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan, Pak. Sebelum lenyap bumi dan langit runtuh, Pak. Kalau kita mau ditakar, pakai takaran hukum Taurat, kita tidak ada yang masuk surga, Bu.
Kenapa ngerti nggak? Bapak itu surga kau cerita Enggak, ini gini, yang aku pertanyakan. justru itu Apa yang dia ibu tebus maksud kutuk Yesus? itu, saya jawab di Apa situ. Sehingga apa yang ibu masuk kutuk, itu jawabannya di situ. Yang tadi gini bukan gini bilang oke kita, gini mohon maaf gini Pak. ya, Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus lagi ya, Kristus dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapuskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kata Paulus lagi, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ditimpali pula dengan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan setuju. menjadi kutuk. Amin, Jadi amin, kalian amin, itu, amin, kalian sudah amin. ditebus Haleluya, dari hukum haleluya. Taurat. Setuju. Nah, Amin, amin. jadi Itu amin, amin. Ya, apa dan yang amin. ditebus Yesus? Apa yang ditebus Yesus? Dosa waris Adam atau hukum Taurat? Sehingga kalian itu Semua bebas dosa makan yang babi, kami lakukan, bebas semua minum-minum. dosa yang kami lakukan. Oh, Dan berarti mengenal bukan Adam dosa dan waris mengenal. Adam. Gini Bu, kita mengakui. Ini saya jawab ya Bu ya, bukan saya Bu, ini. Kita ini semua manusia yang berdosa Bu, bukan masalah Adam. Adam itu sudah pasti berdosa, sehingga Allah murka. Setelah dia makan buah Keren itu, kalau dia bukan. Pakai dengar data dulu, Pak, jangan pakai data, dipotong, pakai jangan data, dulu. Ya itu Ibu baca dari pakai dalil. keluaran sampai di itu kan jelas itu ketika makan buah yang berpengetahuan itu kan kemudian Di mana Pak kehendak Allah untuk membunuh Yesus, mengorbankan anaknya itu? ya itu Bapak baca di dalam kitab Yesaya. Baca coba Pak baca. Ini rencana Allah atau nubuatan Imam Kayafas? Enggak, itu rencana Allah. Lo silakan, Allah Pak. menunggal menjadi manusia. Saya nggak tanya roh Allah Pak, saya tanya datanya kehendak Allah menyalibkan Yesus. Mana Pak? Datanya loh. Iya. Saya nggak mau berbicara kalau nggak ada data Pak, data yang saya minta. Di Alkitab itu cukup banyak. Iya mana kalau coba Bapak datanya silakan mana? dibaca. Kehendak Allah untuk Kalau menyalibkan Bapak tanya Yesus, begini membunuh langsung, Yesus kan udah mana lari Pak? Kemana-mana. Enggak itu aja loh. Nggak lari kemana-mana. Taurat. Siapa yang lari kemana-mana? Bapak yang mau lari nih. Saya nggak lari. Ayo coba datanya mana? Kita fokus di pertanyaan tadi dulu. Bu. Iya, itu emang nyambung memang. Kehendak Allah untuk menyalibkan Yesus. Bagikan Nyambung itu kan? kehendak Allah. Mana datanya coba kehendak Allah saya lihat. Kehendak Allah untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, menyiksa baca di Yesus. Yesaya. Coba mana Pak? Bapak nanti baca di Yesaya. Itu sudah Loh, dinubuatkan. Yesaya Yesus belum lahir. Yesaya Ya, justru 9 itu nomor udah 5 dan jauh 6 itu telah lahir putra, bukan untuk Yesus. Bapak ini asal-asalan. Mana di situ kehendak Allah di perjanjian Itu baru? sebelum, aduh kita ngomong kayak. Lu Bapak jauh ngomong kayak sebelum asumsi lahir sudah atau ngomong kayak apa? Apa maksudnya Bapak? Ngomong kayak asumsi atau saya minta mana kehendak Allah menyalibkan namanya Yesus. Yesus gitu loh. Namanya Yesus. Allah itu Mana kehendak Allah untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Namanya Yesus bukan Yesaya. Sekali lagi ya. Yesus, jelas Pak? Atau kurang jelas Pak? Saya dekatin lagi mic saya. Itu Tuhan lah, jelas lah. Mana kehendak, saya nggak berbicara siapa Yesus Tuhan. Kehendak Allah menyalibkan Yesus. Amin. Mana kehendak Allah menyalibkan Yesus? Yesus Tuhan dari mana Bapak ini? Yesus Allah dari mana? Kehendak Allah menyalibkan Yesus mana? Kehendak Allah atau nubuatan Imam Kayafas yang membunuh Yesus ini? Diperintahkan apa dibisikkan iblis kepada Yudas? Mana coba mana saya lihat kehendak Allah untuk menyalibkan Yesus? Ya sudah kalau udah mau percaya. Oke, udah dua nggak bisa dijawab. Ada jawabannya atau enggak? Itu kan sudah dinubuatkan, tinggal dibaca, Mana nubuatan mana yang disebut Yesus mana? Kehendak Allah untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus mana? Kehendak Allah seperti rencana Allah tidak itu seperti Yohanes 5:37, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kehendak Allah yang mengutus dia. Di mana kehendak Allah ini yang mengutus Yesus ini? Pak, untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus mana? Kalau Bapak gini Pak, dengar dulu. Enggak usah terlalu ngegas, tenang aja. Loh, saya enggak, memang suara saya begini, Pak. Bukan, artinya Bapak terlalu aduh. Iya, emang begitu, emang harus minta data loh, secara akademik. Suaranya gitu Bang Fel. Iya, atau mau lebih dikencangin, Pak? Ini belum dikencangin nih. Santai Memang aja, begini, tenang aja. apalagi pakai yang anu nih, yang apa ini? Speaker ini nggak tahu speaker ini kayak gimana, udah rusak kali speakernya ini. Jangan.
Keras sekali nih suaranya gitu. Ya harus tenang Pak, harus tenang. Iya tenang Pak, yang saya minta data. Saya tenang-tenang aja nih Pak, lagi nyantai ngopi, ya kan? Iya kalau mau minta data saya kan nggak bisa hafal semua itu Pak. Nah, terus kalau Bapak nggak bisa hafal, Kita terus Bapak siapkan dari data, tadi kita bernarasi, baru masuk. Tapi saya bernarasi jelaskan sesuai dengan berapa pertanyaan Ibu itu tadi. kan gitu. Harus dong Pak kalau udah naik di room diskusi bawa datanya kan gitu. Gini Pak, gini, intinya gini. Bapak kan, kalau Bapak, saya yakin Bapak juga sudah pelajari Alkitab dari muka sampai belakang, bahkan mungkin udah tamat lah, katakanlah. Iya kan? Bapak udah lihat konteksnya. Dari mulai nubuatan dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab perjanjian lama, sampai kepada Nggak ada berbicara namanya Yesus Bapak. Itu nubuatan Imam Kayafas. keluar dari tunggul Nubuatan Pak Imam Kayafas, Yohanes 11, saya buka datanya, Yohanes 11 45 sampai 57. Baca. Gitu loh. Makanya saya minta mana kehendak sang Bapak ini untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Jadi gini Pak. Gini Pak. Nggak pakai gini. jadi gini-gini, nggak pakai. Saya nggak mau gini-gini datanya. Gini-gini nggak mau saya. Jadi gini Pak, rencana Nggak mau gini-gini Pak, nggak mau gini-gini. 3 ayat 27. Nggak mau gini-gini saya. Rencana tentang damai sejahtera yang mendatangkan hidup. sama Tetapi Yesaya manusia 50. Wih, ada Gurunda, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati. Jazakallah khair Gurunda. Khair. Alhamdulillah. Iya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lanjut saudara-saudara. Gimana Saya sedikit Gurunda ya. baik. Terus Iya diambil alih aja Gurunda. Lanjut saya operet dulu. Gini, murid-murid Silakan. Gurunda sekarang semakin pintar. Iya. Jadi Gimana Pak? ini semua berkat Gurunda ya. Murid-murid semakin pintar. Iya. Iya dong. Saya tambahkan sedikit Pak Sidik, saya bantu. Iya. Gimana? Silakan Pak Nelson. Ya. Richard, apa Richard mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang mengaruniakan Yohanes, dibunuh Pak. di situ ya, mengaruniakan dibunuh, disiksa atau apa Pak? Mengaruniakan apa itu? Yang saya minta di mana kehendak Allah ini untuk membunuh Yesus, menyiksa Yesus, gitu loh. Pak Sidik, saya jelaskan Pak Sidik. Lu bawa-bawa Mazmur Pak John gak nyambung Sebentar Pak. dulu. Sebentar, saya Gimana sih jelaskan sementara dulu. di dalam Yohanes Isi 11? Alkitab tidak secara ada tersurat, ada Lu tersirat. Yang dimaksud tersirat, ini tersurat, saya nggak Pak. perlu Ini tersurat, Pak. Iya, Tidak tersirat ya, sesuai oke. dengan seperti Tersirat mana bahasanya, Pak. tersiratnya? Sebentar Pak Sidik, saya bicara, saya menjelaskan. Iya, Ya kan? Kan Bapak menyatakan kehendak Allah. Iya, Ya kan? Kehendak Allah ini jelas ini katakan bahwa mengaruniakan dibunuh di situ, Itu bahasa disiksa, Anda. dibunuh, dibantai. Itu bahasa mengaruniakan Anda, apa? Analogi Itu apa? Analogi kehendak apa? Allah, itu kan Nggak bahasa analogi di situ. Anda. Enggak Loh, ada itu literasi di mengaruniakan Tapi bisa Pak. ini tersirat. Yang saya minta Tersirat. Dia mana? mengaruniakan anaknya Pak. Oke, Supaya Pak. orang yang percaya tidak binasa. Supaya Ini tidak Yesus binasa. Jelas ini bahasanya apa? mati Kalau tidak- diracun Sebentar, atau Pak, mati sebentar. disalib Saya- atau mati disiksa Pak, atau sebentar, mati saya jelaskan. digantung Anda atau kan mati bertanya. apa? Yang saya minta Sebentar, Anda mana? merocos terus. Yo Belum Bapak saya juga jawab, ngerocos, Pak. mana datanya? Tidak, Bapak dikasih kesempatan saya bicara selesai. Asam urat. Meong. Nah, gimana? Nenek mau kiper. Nah, Saya gimana, menjelaskan gimana? Anda tidak ini santai aja Bu. Neneknya kiper tuh. Jangan terus memaksakan kehendak aja. Bukan memaksakan Allah itu jelas itu kehendak. tersirat Pak. Kalau belum Itu ada, Allah iya saya cari mengaruniakan dulu. anaknya. Ya, kan, Coba mengaruniakan kasih, Bang, anaknya. dikasih. Setiap Oke. orang percaya kepadanya tidak binasa, tidak bisa. Iya. Berarti melakukan penebusan dosa di situ, Pak. Saya nggak berbicara penebusan dosa. Tidak binasa, itu tidak Saya binasa. nggak berbicara penebusan dosa, Pak. Kan Anda kehendak Saya Allah supaya Yesus mati, mengatakan kan? Kehendak Allah tadi kenapa Yesus bertanya, mati? Jelas di mana situ kehendak tersirat, Allah Pak. membunuh Yesus, menyiksa Tidak Yesus? harus Mana? seperti yang Anda katakan. Loh. Begitu. Ayat Alkitab itu kebanyakan juga selain tersirat juga. Mak itu nubuatan Imam Kayafas di dalam Yohanes 11:45 nomor 7. Itu Sehingga loh. setelah Yudas menjual Iblis membisiki Yudas juga di situ, pengkhianatan ini, Pak. Sesuai dengan pertanyaan Bapak harus ada yang di Alkitab, tidak begitu Pak. Di Alkitab tersirat. Terus Pak. Bapak baca di mana Kata-kata nih? tersirat. Di mana Coba ini kalau dibilang Bapak? tersirat dan tersurat? Loh. Bapak nggak paham kali. Loh, saya Tersurat minta dan kok. Tersirat. Loh, mana yang saya minta itu, Pak?
Mana? Ada nggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada udah nggak ada. Oh ya, udah dua. Mengaruniakan anaknya yang tunggal Ya. supaya orang yang percaya tidak binasa. Sekarang saya tanya, Tidak oke, binasa itu oke, apa oke, maksudnya? oke, saya oke nih ya, Itu penebusan, oke, Bos. bentar dulu. Oke, mengaruniakan dibunuh. Ya jelas untuk penebus dosa ini kan di sini. Mengaruniakan dibunuh mana datanya itu mengaruniakan dibunuh di kayu salib? Tidak Mana? harus tersurat Loh, itu seperti yang Bapak katakan itu maunya mengaruniakan Bapak. dibunuh begitu. Bapak ini berarti ajaran Itu Bapak jelas membunuh. sekali di sini. Tidak Ajaran binasa. Bapak berarti membunuh nggak apa-apa. Kok Tuhan mengajarkan membunuh. Itu sudah karya Allah. Karya area apa? Itu Karya sudah mana? Mana Allah. karya apa Bapak ini? Itu karya Ajaran Allah kepada membunuh ini. manusia supaya manusia Supaya ditebus manusia dosanya, membunuh. Pak. Supaya manusia membunuh. Kok manusia membunuh? Loh, itulah. Jadi makanya sini, saya minta jelaskan, Bapak tuh. Sebentar. Pak. Nggak apa-apa, saya kasih sebentar, tahu. sebentar, jawab aja Membaca dari tadi sebentar Alkitab, terus. Saya sudah jawab. 1 menit, silakan 1 Nah, menit. gini Nggak kan, ada saya yang nggak ada dulu. datanya Saya ya. jelaskan. Sebentar. Nggak ada Ini jatanya. Pak, saya katakan ya. Saya katakan membaca Nggak ada, dulu. udah Pak, udah Apa, skip aja, nggak ada Ya, saya datanya kasih tahu ya. dikaruniakan membunuh. Ini dengan beriman juga. Oke, Udah, saya skip tidak aja Pak, mengharapkan Anda skip aja, beriman. skip. Tapi Anda objektif. Objektif itu tidak subjektif. Iya, skip Anda aja. Yang saya menggunakan minta kok ini akal, Yesus kan dibunuh, Anda larinya ke digantung. subjektif. Subjektif itu Tuh. membuat asumsi sendiri, mencari Bukan asumsi kesalahan Pak sendiri. jadinya. Yohanes 11:45-57 itu udah jelas. Yesus itu nubuatan Imam Kayafas, bukan nubuatan Sang Pencipta. nubuatan Imam Tidak ada lo di Kayafas. situ. Bacakan Bapak coba disuruh nubuatan buka dalil Kayafas. mana? Baca apa Sekarang ayatnya? Bapak danta. Bacakan dulu, Pak, nubuatan Kayafas, Sekarang katakan. sekarang Bapak Sampaikan bantah dulu, Yohanes Pak, 11:45 nubuatan nomor Kayafas. 7 itu Bagaimana Anda nubuatan katakan? Imam Kayafas. Silakan Bapak baca. Coba Pak, Ya, kami dengar. Bapak yang membawa dalil. Loh, silakan Bapak baca. Bacakan dong. Loh. Bapak yang membawa dalil, bacakan supaya saya dengar. Oke, sekarang Bapak datanya ya, nubuatan Sang Kaji. Pencipta ya. Oke, nubuatan Imam Kayafas Silakan. nih, mau dibunuh Yesus. Di mana? Bapak ini ngarang-ngarang. Bapak yang Disuruh ngarang. baca nggak mau baca malah. Kasih 1 Anda menit. bawa nanti dalil, langsung. baca dong. Ya, 1 menit ya untuk gurun terus langsung ke Yohanes Guru saya, 11. ya, langsung. Coba Bapak Pak ini. terangkan 1 menit. 2 menit deh, boleh 2 menit. Ya, saya singkat aja ya di sini. Ini nubuatan Imam Kayafas nih. Oh, Bapak. Di mana? Suruh baca Silakan. dari tadi cuman ngarang-ngarang ah. Anda yang bawa dalil. Iya, makanya di sini nubuatan. Suruh saya- Nubuatan kita Imam langsung Kayafas suruh nih. baca. Nah, ini nih. Di mana? Ya, langsung Yohanes 11:48, apabila kita biarkan dia maka semua orang akan Yohanes percaya berapa? kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara kita yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bapak tuh. Silakan Apa Pak. tuh? Ya nggak ada salahnya. kalau Mana dia nubuatan Yesus akan mati. mana nubuatan Iya. siapa? Nubuatan Kayafas. Allah Silakan Gurunda. Ada juga di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu. Ngarang-ngarang. Nggak Ditanya Oke, mana oke, coba. jawab. Silakan. Udah Bapak. Allah berbicara lewat banyak cara. Tenangkan dirimu, Sidik. Minum dulu kopimu. Allah berbicara lewat banyak cara.